Perkenalkan, nama saya Jelka Maulidanisa dari NIM 2202102211, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP, mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Hai guys, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu pengawasan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah 1. Apa itu pengawasan? 2. Apa itu pengawasan dalam manajemen? 3. Tipe pengawasan. 4. Tujuan dalam pengawasan. 5. Fungsi pengawasan. Dan yang keenam, langkah-langkah dalam proses pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan semestinya. Dan apa itu pengawasan dalam sistem manajemen? Pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan yang dicocokkan apakah kegiatan operasional accounting di lapangan berjalan dengan rencana atau planning dan mencapai goals dari suatu organisasi. Di dalam pengawasan ada 3 tipe kontrol pengawasan. Yang pertama, paid forward control, yang kedua, concurrent control, dan yang ketiga, paid back control. Paid forward control adalah kontrol yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kegiatan atau sebelum melakukan suatu kegiatan. Concurrent control dilakukan saat kegiatan berlangsung dan saat kita menjalankan suatu kegiatan. Dan paid back control adalah kontrol yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Selain adanya tipe-tipe di dalam pengawasan, pengawasan juga mempunyai tujuan. Tujuan dalam pengawasan diantaranya adalah 1. Untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan, 2. Untuk standarisasi mutu, 3. Untuk menjaga aset perusahaan dan organisasi, 4. Untuk membuat atau membatasi kekuasaan, dan 5. Untuk mengukur pelaksanaan pelaksana, 7. Sebagai monitor pelaksanaan pelaksana, 8. Untuk memungkinkan manajemen puncak, menjaga keseimbangan, dan 7. Untuk motivasi para individu. Yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Perusahaan atau organisasi harus memperhatikan perubahan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan atau yang ada di sekitar kegiatan yang sedang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah meminimalkan kegagalan. Dengan melakukannya pengawasan, kita dapat meminimalkan atau dapat menghindari terjadinya kegagalan, baik itu dari sistem kerja, baik itu dari sistem bagaimana mereka melakukan suatu kegiatan tersebut dan bagaimana sistem manajemennya. Dan yang ketiga, ada meminimumkan biaya. Dengan kita melakukannya suatu pengawasan, maka kita dapat meminimumkan yang namanya biaya agar tidak terjadi masalah. Dan juga kita dapat mengetahui seberapa banyak pengeluaran dan seberapa banyak pemasukan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, ada mengantisipasi kompleks. Mengantisipasi kompleks adalah sama dengan menjadikan suatu organisasi dengan baik, menjalankan suatu prosesnya dengan baik, efektif dan efisien, sehingga tidak terjadinya masalah. Selanjutnya, ada langkah-langkah ketika di dalam proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar dan metode. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Dan yang keempat, melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.